Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Raditya Mitandinov dengan ujung 046, mahasiswa teknik pertambangan Universitas Sriwijaya tahun 2025. Di sini saya akan mempresentasikan esai saya yang berjudul Pembacaan Utuh sebagai Upaya untuk Peningkatan Literasi dan Pencegahan Misinformasi atau Kerusakan Informasi di kalangan remaja. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa kemampuan literasi di Indonesia saat ini itu masih berada pada tingkat yang memprihatinkan. Hal ini dapat dilihat dari hasil PISA pada tahun 2022, di mana Indonesia itu mencatatkan skor literasi membaca terendah, di mana pada tahun tersebut skor literasi membaca siswa Indonesia hanya mencapai poin 359, yang dimana poin ini mengalami penurunan dibandingkan pada tahun 2017 yang berada pada angka 371. Temuan ini kemudian juga diperoleh melalui penelitian lainnya yang dilakukan pada tahun 2023, di mana penelitian ini itu tidak hanya menilai kemampuan membaca secara umum, tetapi juga mengkaji berbagai aspek literasi seperti kemampuan menemukan informasi dalam teks, memahami isi bacaan, serta mengevaluasi atau merefleksikan informasi yang dibaca. Nah, dari hasil penelitian tersebut terlihat bahwa aktivitas membaca melainkan bahwa aktivitas literasi itu tidak hanya terbatas pada membaca saja, tetapi juga mencakup pemahaman mendalam dan juga kemampuan berpikir kritis terhadap teks. Nah, dalam konteks era digital saat ini, di mana arus informasi bergerak sangat cepat, muncul fenomena membaca secara cepat juga tanpa adanya pemahaman yang mendalam. Nah, pola membaca seperti ini dapat menjadi dan juga berpotensi memperburuk penyebaran misinformasi atau kesalahan informasi di kalangan remaja. Nah, rendahnya kemampuan evaluasi dan refleksi terhadap teks membuat membaca itu juga mudah untuk menerima informasi secara mentah. Oleh karena itu, penguatan literasi membaca, pemahaman konteks, dan juga pengembangan literasi secara kritis itu menjadi sangat penting sebagai dasar untuk membentuk generasi yang tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang dangkal. Nah, berdasarkan kondisi ini, maka muncul pertanyaan yang penting. Sebagaimana praktik pembacaan utuh itu dapat menjadi solusi untuk meningkatkan literasi dan juga mencegah kesalahan informasi pada generasi muda. Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, maka kita perlu memahami terlebih dahulu konsep daripada literasi, bagaimana pembacaan utuh, dan juga bentuk-bentuk kesalahan informasi seperti hoax, misinformasi, ataupun disinformasi. Nah, pada era digital, konsep literasi ini juga telah mengalami perkembangan dan juga perubahan, di mana menurut UNESCO, ia mendefinisikan bahwa literasi merupakan suatu kemampuan untuk mengakses, memahami, dan juga menilai serta mengkomunikasikan informasi melalui berbagai platform digital yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini menegaskan bahwa literasi merupakan keterampilan hidup yang jauh melampaui daripada kemampuan dasar membaca, menulis, dan juga menghitung. Nah, dalam konteks membaca, Kemampuan membaca tidak hanya dapat dinilai dari seberapa cepat seseorang membaca teks, melainkan sejauh mana pembaca itu dapat memahami struktur teks, di mana untuk mengidentifikasi informasi yang relevan, mengevaluasi argumen, serta merefleksikan isi bacaan. Konsep ini sejalan dengan literasi informasi. Nah, pada salah satu penelitian itu menyebutkan bahwa literasi informasi itu merupakan kemampuan untuk berpikir kritis serta menarik penilaian secara berimbang terhadap informasi yang ditemukan dan digunakan. Selain itu, penelitian lainnya juga mengungkapkan bahwa penyebaran hoax di era digital yang sedang marak-maraknya itu bukan disebabkan karena banyaknya informasi yang beredar, tetapi juga dipengaruhi karena rendahnya tingkat literasi digital di Indonesia, di mana masyarakat itu masih sulit untuk memahami dan juga memverifikasi suatu informasi. Di mana ketika literasi digital itu rendah, maka seseorang itu cenderung mengalami kesulitan dalam membaca dan juga mengetahui sumber yang kredibel, memberikan fakta dan juga opini, serta mengevaluasi alasan atau pernyataan daripada suatu informasi. Nah, keadaan seperti ini membuat individu itu suatu individu atau suatu masyarakat itu rentan terhadap informasi ataupun disinformasi. Nah, hal ini sebaliknya, apabila suatu individu memiliki tingkat literasi yang tinggi, maka cenderung dapat menerapkan praktik pembacaan yang utuh dalam mengonsumsi suatu informasi. Nah, rendahnya literasi generasi muda di Indonesia ini itu juga tidak dapat dipahami hanya sebagai akibat dari minimnya akses terhadap buku, tetapi juga disebabkan karena rendahnya minat pembaca. Permasalahan yang lebih mendasar itu karena memudarnya praktik pembacaan utuh di dalam budaya membaca sehari-hari. Data dari PISA 2022 pun menunjukkan bahwa siswa Indonesia mengalami penurunan kemampuan dalam menemukan informasi, memahami struktur, mengevaluasi argumen, dan juga hal-hal lainnya. Hal ini sejalan dengan pola konsumsi informasi di media sosial, di mana pembaca itu cenderung membaca secara cepat dan tidak hanya menangkap menangkap sebagai informasi daripada teks.
Padahal di sini UNESCO sudah menekankan bahwa literasi di dunia modern saat ini itu menuntut kemampuan untuk menilai dan mengkomunikasikan informasi, bukan hanya sekedar membaca tanpa memahami apa arti sebenarnya daripada teks yang dibaca. Nah, transformasi digital itu juga turut berubah juga turut mengubah cara generasi muda untuk berinteraksi dengan informasi. Beberapa media sosial seperti TikTok, Instagram dan juga dan lainnya itu mendesain bagaimana konsumsi informasi dapat dikonsumsi dengan cepat. Namun ini bersifat dangkal. Nah, kondisi ini dapat membentuk pola pikir yang instan di mana pembaca merasa telah memahami suatu isu hanya dengan melihat judul, ringkasan atau potongan videonya saja tanpa menelusuri informasinya secara menyeluruh. Nah, dalam konteks literasi, pola ini menjadi penyebab utama terjadinya kesalahan informasi. Selain faktor teknologi, rendahnya literasi ini juga dapat dipengaruhi oleh faktor internal seperti kecenderungan individu untuk menerima informasi yang sesuai dengan keyakinan pribadinya tanpa melakukan pengecekan fakta. Nah, berdasarkan seluruh argumentasi saya barusan, maka saya menyimpulkan bahwa pembacaan utuh itu memiliki peran yang sangat penting sebagai fondasi dalam membangun literasi informasi yang kritis di era digital. Praktik pembacaan utuh yang melibatkan proses analisis, evaluasi dan juga refleksi. Dan ini dapat memungkinkan generasi muda untuk memahami informasi secara akurat dan juga menyeluruh sehingga tidak mudah terpengaruh oleh informasi-informasi yang dangkal atau tidak relevan. Oleh karena itu, upaya peningkatan literasi di Indonesia itu perlu difokuskan pada pembentukan kebiasaan membaca yang berkelanjutan, bukan hanya sekedar meningkatkan frekuensi membaca atau menyediakan bahan bacaan. Baik, mungkin hanya sekian presentasi dari saya mengenai esai saya yang berjudul Pembacaan Utuh sebagai upaya untuk meningkatkan literasi dan mencegah adanya kesalahan informasi pada generasi muda. Saya harap dengan esai ini maka dapat menambah pengetahuan, pengetahuan bagi siapapun yang menonton video ini. Nah, saya Raditya Bitaneno sebagai mahasiswa Teknik Pertambangan Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya tahun 2025 dalam rangka pemenuhan tugas UAS mata kuliah Bahasa Indonesia, pamit undur diri dan mohon maaf atas segala kesalahan yang saya lakukan dan mohon maaf atas segala kekurangan yang ada pada presentasi saya kepada kesempatan kali ini. Untuk itu saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.